Halo Ibu dan teman-teman sekalian, kembali lagi bersama saya Kak Santa Monika Marbun dengan NIM 1020220111 Prodi Manajemen Informasi Kesehatan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi dan kasus terkait telemedicine e-health dan dampak electronic health record pada manajemen informasi kesehatan dan cloud-based health record sistem penyimpanan backup. Nah, telemedicine dapat diklasifikasikan atas dasar interaksi antara klien dan ahli serta jenis informasi yang ditransmisikan, di mana pemanfaatan telemedicine sangat tergantung pada jenis praktek telemedicine. Adapun jenis-jenis telemedicine dalam pelaksanaannya diterapkan dalam dua konsep, yaitu store and forward dan real time. Nah, e-health merupakan aplikasi layanan kesehatan dan pemberian informasi kesehatan yang dikirimkan melalui jaringan internet dan teknologi terkait, di mana electronic health record adalah teknologi pencatatan elektronik yang bersifat komprehensif berisi informasi kesehatan klien, yaitu data demografi, tanda vital, catatan perkembangan kesehatan, riwayat penyakit, terapi, dan data laboratorium dan radiologi. Nah, adapun dampak electronic health record dalam pelayanan kesehatan, yaitu eh, yang pertama adalah data dapat diperoleh lebih rinci, dapat mencegah keterlambatan pelayanan, data lebih terstruktur, serta dapat memberikan informasi secara real time. Nah, selain itu juga dari Electronic health record ini memudahkan komunikasi antar profesi kesehatan dan dapat digunakan sebagai data survei prevalensi penyakit dalam jangka panjang. Nah, adapun peran electronic health record dalam pelayanan kesehatan. Berdasarkan Permenkes nomor 24 tahun 2022 tentang rekam medis bahwa seluruh fasilitas pelayanan kesehatan harus menyelenggarakan rekam medis berbasis elektronik sesuai dengan ketentuan dalam peraturan paling lambat 31 Desember 2023. Dan implementasi pada electronic health record ini di Indonesia sendiri yaitu sangat memungkinkan untuk diterapkan. Namun, hal ini harus disertai dengan kesiapan dari rumah sakit dan tenaga kesehatan itu sendiri sebagai pengguna alat ini. Sebelum alat ini digunakan, sumber daya manusia harus sudah dipastikan terlebih dahulu apakah mampu atau tidak. Penerapan alat ini juga akan meningkatkan biaya operasional untuk rumah sakit yang menerapkannya. Beberapa penelitian yang dilakukan ditemukan bahwa tidak ada perubahan dari penggunaan sistem electronic health record di beberapa rumah sakit, di mana hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti kurangnya sumber daya manusia, kurangnya minat tenaga kesehatan untuk memanfaatkan secara maksimal, serta ketidakdisiplinan dalam penggunaan alat ini. Namun, rekam medis elektronik juga sangat membantu, rumah sakit dan pelayanan-pelayanan kesehatan lainnya dalam memberikan pelayanan kepada pasien, mulai dari pendaftaran hingga memberikan pelayanan lainnya. Nah, adapun komponen electronic health record itu adalah yang pertama manajemen pasien, komponen klinik, komponen laboratorium, ada komponen radiologi dan Picture Observing and Communication System atau disingkat dengan PACS, dan yang terakhir adalah billing system. Baik, kita masuk pada kasus, di mana sebuah rumah sakit daerah mengimplementasikan layanan telemedicine untuk meningkatkan akses pasien di wilayah terpencil setelah 6 bulan. Tercatat adanya peningkatan jumlah pasien yang melakukan konsultasi, tetapi terdapat penurunan dokumentasi lengkap pada rekam medis. Apa tantangan utama yang dihadapi oleh manajemen informasi kesehatan dalam kasus ini? A. Kurangnya pelatihan tenaga medis dalam menggunakan alat diagnostik. B. Gangguan jaringan internet di wilayah perkotaan. C. Kurangnya sistem integrasi antara telemedicine dan sistem rekam medis elektronik. D. Keterbatasan jumlah pasien yang tersedia yang bersedia menggunakan layanan telemedicine. Dan E. Biaya operasional telemedicine yang terlalu tinggi. Nah, pada kasus yang pertama ini jawabannya itu adalah
C. Kurangnya sistem integrasi antara telemedicine dan sistem rekam medis elektronik. Itulah tantangan utamanya, di mana salah satu tantangan terbesar dalam telemedicine adalah integrasi data antar sistem telemedicine dan sistem elektronik health record. Nah, jika sistem ini tidak terintegrasi dengan baik, data dari konsultasi jarak jauh tidak otomatis terdokumentasi, di mana menyebabkan rekam medis menjadi tidak lengkap atau tidak akurat yang dapat mempengaruhi kualitas layanan dan pengambilan keputusan klinis. Baik, kita masuk pada kasus yang kedua. Sebuah rumah sakit swasta baru saja mengimplementasikan sistem electronic health record setelah 3 bulan, di mana petugas manajemen informasi kesehatan melaporkan adanya peningkatan efisiensi dalam pengumpulan data, tetapi juga menemukan kesulitan dalam analisis data karena kurangnya standar input dari berbagai departemen. Apa dampak implementasi electronic health record terhadap manajemen informasi kesehatan pada kasus yang kedua ini? A. Menurunnya produktivitas petugas medis. B. Meningkatnya duplikasi data pasien. C. Efisiensi pengumpulan data meningkat, namun standar input data masih menjadi kendala. D. Tidak adanya peningkatan kualitas layanan. Dan E. Menurunnya akurasi diagnosa medis. Nah, dari kasus yang kedua ini jawabannya itu adalah C. Efisiensi pengumpulan data meningkat, namun standar input data masih menjadi kendala. Dikarenakan electronic health record sangat membantu manajemen informasi kesehatan dalam mempercepat proses pengumpulan dan akses data pasien. Namun jika standarisasi input data tidak diterapkan secara menyeluruh, maka analisis data bisa menjadi sulit, di mana konsisten format dan kode sangat penting untuk akurasi pelaporan dan pengambilan keputusan berbasis data. Baik, kita lanjut pada kasus yang ketiga. Sebuah aplikasi e-health digunakan oleh pasien untuk melihat hasil laboratorium dan riwayat resep. Namun terjadi insiden kebocoran data akibat lemahnya autentikasi pengguna. Apa risiko utama terhadap manajemen informasi kesehatan yang muncul akibat insiden tersebut? A. Penurunan kualitas layanan medis secara umum. B. Terganggunya komunikasi antar tenaga kesehatan. C. Pelanggaran privasi pasien dan kerusakan reputasi lembaga. D. Meningkatnya biaya penggunaan aplikasi e-health. Dan E. Penurunan kemampuan pasien memahami hasil medis. Dan jawaban dari kasus yang ketiga itu adalah C. Pelanggaran privasi pasien dan kerusakan reputasi lembaga. Karena salah satu tantangan besar dalam penerapan e-health adalah keamanan data pasien. Ketika sistem e-health tidak dilengkapi dengan fitur keamanan yang kuat, misalnya autentikasi 2 faktor, maka risiko kebocoran data medis meningkat yang berdampak langsung pada pelanggaran privasi dan kredibilitas organisasi kesehatan. Baik, kita masuk pada materi yang kedua, konsep dasar sistem rekam medis berbasis cloud dalam konteks e-health dan telemedicine, di mana layanan rekam medis elektronik berbasis cloud merupakan suatu model bisnis baru yang menggabungkan layanan cloud computing dengan dunia kesehatan. Dengan penyediaan layanan kesehatan tersebut tidak memerlukan server karena digantikan oleh server virtual yang disebut komputasi awan atau cloud computing. Terdapat berbagai desain layanan rekam medis elektronik berbasis cloud sebagai besar terbagi menjadi 3 bagian, yaitu Central Database Server, Unified Interface Middleware, dan Authentication Server. Beberapa isu etika dan hukum yang dapat dapat terjadi dalam implementasi rekam medis elektronik berbasis cloud antara lain yang pertama, keamanan dan kestabilan data. Yang kedua, kesepakatan mengenai data sharing dan privasi data. Yang ketiga, layanan cloud yang terpercaya. Nah, jenis-jenis data kesehatan dan cara penyimpanannya secara aman. Yang pertama, itu jenis data kesehatannya, yaitu dari data klinis, data laboratorium, data kesehatan masyarakat, data kesehatan digital, data surveillance epidemiologi, dan data sosial ekonomi.
Yang kedua, media penyimpanan rekam cadang elektronik dan salinan rekam cadang elektronik, di mana penyimpanan cakram magnetik atau magnetic drive, penyimpanan wujud padat atau solid state drive, penyimpanan wujud flash atau flash array, pita magnetik atau magnetic tape, dan yang terakhir adalah cakram optik atau optical disk. Nah, proses backup dan pemulihan data dalam sistem cloud, yang pertama itu ada proses backup yang terbagi menjadi dua tipe, yaitu full backup, yaitu proses backup database yang mencangkup semua filenya. File tersebut adalah file data, kontrol, dan redo lognya. Yang kedua, partial backup, masing-masing file database di backup sendiri-sendiri atau tidak pada waktu yang sama. Di mana dalam prosesnya full backup hanya dapat dilakukan bila database di shutdown secara normal, bukan akibat pemaksaan dari suatu kondisi, misalnya pada saat mati lampu. Nah, SOP penyimpanan dan pemulihan data, di mana backup database dibuat untuk menjaga dan mengamankan data operasional di lokasi dari kegagalan, kerusakan server database, atau kejadian lain yang tidak dapat diprediksi. Standar operation procedure adalah prosedur standar yang harus dilakukan dalam membackup aplikasi dan database dokumen form SOP backup dan form pelaksanaan backup. Nah, ada prosedurnya, yaitu yang pertama, pengelola pusat data wajib melaksanakan kegiatan backup sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan berdasarkan tipe backup yang telah ditetapkan. Yang kedua, pengelolaan pusat data wajib memeriksa hasil backup yang telah memberikan nama file sesuai dengan ketentuan pada SOP penamaan file dan label backup. Yang keempat, apabila media dalam format CD atau tape, maka pengelolaan pusat data harus memberikan label pada media sesuai dengan SOP pada penamaan file dan label backup. Yang kelima, pengelolaan pusat data wajib mengamankan hasil backup yang telah dilakukan sesuai dengan SOP penyimpanan hasil backup. Dan yang terakhir adalah pengelolaan pusat data wajib mengisi form pelaksanaan backup database setelah proses backup dilakukan. Baik, kita masuk pada kasus. Mana kasus yang pertama itu adalah puskesmas di daerah terpencil di Sulawesi mulai menggunakan sistem rekam medis elektronik berbasis cloud untuk meningkatkan koordinasi antar fasilitas layanan kesehatan. Setelah berjalan 4 bulan, tim IT mencatat peningkatan kecepatan akses data pasien oleh dokter dari berbagai lokasi. Apa keuntungan utama dari penggunaan sistem rekam medis berbasis cloud dalam konteks e-health pada kasus ini? A. Dapat menyimpan data lebih sedikit untuk menghemat ruang server. B. Data hanya bisa diakses melalui komputer di lokasi puskesmas. C. Memungkinkan akses data pasien secara real-time dari berbagai lokasi. D. Menyebabkan keterlambatan akses data karena ketergantungan pada koneksi. E. Menghilangkan kebutuhan untuk backup data medis. Nah, di sini yang menjadi jawabannya pada kasus ini adalah C. Memungkinkan akses data pasien secara real-time dari berbagai lokasi, di mana cloud computing memungkinkan penyimpanan dan akses secara terpusat dan fleksibel, sehingga tenaga medis dapat mengakses informasi pasien dari lokasi manapun yang memiliki koneksi internet. Ini sangat bermanfaat dalam konteks telemedicine dan e-health, terutama di daerah dengan keterbatasan akses fisik ke fasilitas kesehatan. Itulah yang menjadi keuntungan utama dari penggunaan sistem rekam medis berbasis cloud dalam konteks e-health pada kasus tersebut. Kita masuk pada kasus yang kedua. Sebuah startup pelayanan telemedicine di Indonesia menggunakan sistem penyimpanan berbasis cloud dan mendukung konsultasi online. Namun, ada keluhan dari pengguna bahwa data medis tidak dapat diakses saat jaringan internet terganggu. Apa tantangan utama dalam penerapan sistem rekam medis berbasis cloud dalam konteks telemedicine pada kasus ini? A. Perlu ruangan server lokal yang besar. B. Tidak ada perlindungan data pasien.
C. Ketergantungan pada konektivitas internet untuk akses data. D. Cloud menyebabkan data pasien terhapus secara otomatis. Dan E. Sulit mengatur hak akses data bagi tenaga medis. Nah, pada kasus ini yang menjadi jawabannya itu adalah C. Ketergantungan pada konektivitas internet untuk akses data, di mana salah satu kelemahan dari sistem berbasis cloud adalah ketergantungan terhadap koneksi internet. Ketika koneksi lambat atau tidak stabil, akses terhadap data rekam medis bisa terganggu. Dalam konteks telemedicine, hal ini bisa berdampak langsung pada kualitas dan kecepatan layanan. Baik, kita masuk pada kasus yang ketiga. Sebuah rumah sakit swasta di Jakarta mengadopsi sistem rekam medis berbasis cloud, namun pihak manajemen khawatir terhadap potensi kebocoran data pasien karena data tidak disimpan secara lokal. Nah, apa solusi paling tepat untuk mengatasi kekhawatiran tersebut? A. Tidak menggunakan sistem cloud sama sekali. B. Menyimpan semua data pasien di media fisik. C. Menggunakan enkripsi dan pengaturan hak akses data yang ketat. D. Memberikan akses data kepada semua staf agar mudah digunakan. Dan E. Mengizinkan pasien menyimpan data mereka sendiri secara manual. Nah, pada kasus yang ketiga ini, jadi jawabannya adalah solusi yang paling tepat C. Menggunakan enkripsi dan pengaturan hak akses yang ketat, di mana keamanan data merupakan tantangan besar dalam penggunaan cloud di bidang kesehatan. Untuk melindungi data pasien, perlu dilakukan enkripsi data, autentikasi penggunaan, serta pengaturan hak akses. Standar ini sudah diatur oleh Permenkes Republik Indonesia tentang penyelenggaraan sistem elektronik di bidang kesehatan. Inilah eh, jawaban dari kasus yang ketiga ini. Baik, Ibu dan teman-teman, demikianlah materi dan kasus yang dapat saya sampaikan. Apabila ada tutur dan penyampaian kalimat saya kurang pas atau tidak tepat, saya minta maaf. Semoga video pembelajaran ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih, salam Santa Elizabeth.